Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifka Yulianti Putri dengan NIM F1012511066. Kali ini saya akan membahas Destination Management atau 4 pilar pariwisata yang ada di Taman Love, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, apa aja sih 4 pilar pariwisata ini atau Destination Management? Yang pertama ada Strategic Alignment. Yang kedua ada Sustainable Development. Yang ketiga ada Stakeholder Engagement. Dan yang terakhir, Visitor Experience Enhancement. Baik, kalau begitu kita masuk ke penjelasannya. Taman Love Kota Ternate merupakan daya tarik wisata alam dan buatan yang berada di Kelurahan Moya, Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Di mana Taman Love Kota Ternate ini berada di lereng Gunung Gamalama yang ketinggiannya 720 hingga 750 meter di atas permukaan laut. Daya tarik Taman Love juga menawarkan pemandangan seperti laut, Pulau Maitara, Pulau Tidore, dan Halmahera dengan spot foto ikonik Love yang berbentuk hati terbuat dari kayu. Dampak dari tak adanya Taman Love Kota Ternate yang pertama dampak secara lingkungan, kesadarannya konservasi dan negatifnya resiko alih fungsi lahan. Yang kedua dampak secara ekonomi, pendapatan warga naik dan UMKM semakin hidup. Dan yang terakhir dampak secara sosial dan budaya, adanya tempat nongkrong dan interaksi satu dengan yang lain. Negatifnya adalah terkikisnya budaya asli. Keunikan dan potensi yang dimiliki oleh Taman Love Kota Ternate. Yang pertama, keunikan. Taman Love Kota Ternate memiliki spot foto ikonik dek yang berbentuk hati yang menghadap langsung ke laut dan pulau-pulau indah. Di mana wisatawan juga jika ingin berkunjung ke Taman Love harus melewati hutan rempah, adanya pohon pala dan pohon cengkeh. Dari atas, wisatawan bisa menikmati pemandangan lengkap hutan hijau, pulau eksotis, dan awan rendah yang bikin suasana jadi adem. Potensi. Taman Love Kota Ternate memiliki peran strategis sebagai titik singgah atau base camp pendaki Gunung Gamalama. Selain itu, kawasan ini dapat dikembangkan sebagai ekowisata dengan aktivitas seperti camping, birdwatching, dan trekking santai karena ketinggiannya yang rendah dari 720 hingga 750 meter. Oke, sekarang Destination Management yang pertama ada Strategic Alignment atau penyusunan secara strategis dan tepat. Yang pertama ada Long Term Vision, menjadikan Taman Love Kota Ternate sebagai wisata alam yang lestari, indah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada Goals, Taman Love Kota Ternate sebagai destinasi adventure alam yang bermanfaat, yang indah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga ada Market Alignment, di mana Taman Love Kota Ternate ini sangat cocok bagi turis-turis wisatawan Eropa yang menyukai ekowisata murni, karena saat ingin berkunjung ke Taman Love Kota Ternate, mereka harus melewati hutan pala dan cengkeh. Yang kedua, cocok banget untuk turis dari kota-kota besar atau kota-kota metropolitan, kota seperti Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Karena Taman Love Kota Ternate memiliki view yang sangat indah, memiliki ketenangan, dan udara segar dari pegunungan. Dan yang terakhir, seluruh pecinta alam. Destination Management selanjutnya ada Sustainable Development. Nah, sama ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, balance ekonomi, meningkatkan penerbangan seperti udara, laut, dan darat. Yang ketiga, ada pengembangan infrastruktur di wilayah Taman Love atau Kelurahan Moya. Yang ketiga, melibatkan pemandu lokal. Dan yang terakhir, meningkatkan fasilitas sekitar Taman Love. Nah, selanjutnya, secara sosial, pembentukan Popdarwis. Dan yang kedua, bekerja sama dengan masyarakat lokal atau pemerintah demi keberlanjutan Taman Love Kota Ternate. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada environmental aspect. Yang pertama, adanya pembatasan pengunjung harian untuk mengontrol kuota harian, mencegah erosi, dan menjaga tanah tetap subur dan melindungi vegetasi. Dan yang kedua, pengelolaan sampah dan infrastruktur ramah lingkungan. Terapkan membawa pulang sampah dan gunakan pembangunan non-permanen agar ekosistem tetap terjaga. Destination Management selanjutnya ada Stakeholder Engagement,
Yang pertama, stakeholder dapat bekerja sama dengan Pok Darwis demi keberlanjutannya Taman Love Kota Ternate. Yang kedua, stakeholder dapat bekerja sama dengan KPA atau Komunitas Pendakian dan Pecinta Alam guna untuk tetap memastikan trek-trek perjalanan menuju Taman Love tetap aman dan bersih. Yang ketiga, komunitas kreatif videographer guna untuk mempromosikan Taman Love Kota Ternate agar lebih berkembang dan lebih dikenal. Nah, yang terakhir ada Visitator Experience Enhancement, di mana ini adalah sebuah pengalaman yang dibawa balik oleh wisatawan. Apa aja sih? Yang pertama, wisatawan bisa membawa kenangan yang indah, yaitu panorama 5 pulau sekaligus. Yang kedua, self-reward karena telah mendaki selama 720 hingga 750 meter di atas permukaan laut, dan relaxing healing.